Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mendengarkan kisah terbaik dari manusia pilihan untuk mengambil hikmah dan pelajaran dari sosok seorang manusia pilihan yang sempurna untuk menjadi teladan sepanjang masa. Dialah kisah sang teladan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ini kita masih menceritakan keadaan bangsa Arab sebelum Rasulullah SAW diutus menjadi nabi dan rasul. Perampok, kejam dan tidak sopan. Mencuri dan merampok saat itu adalah hal yang biasa. Hanya sebagian kecil saja orang yang tidak pernah melakukannya. Perampok pun bukan cuma mengincar harta dan benda, tetapi juga orang yang dirampok. Perampok biasanya menjadikan orang yang telah dirampoknya menjadi tawanan dan budak belian. Saat itu perilaku bangsa Arab amat kejam sampai melewati batas peri kemanusiaan. Anak-anak perempuannya sendiri mereka bunuh, ada yang dikubur hidup-hidup ke dalam tanah, ada pula yang ditaruh dalam tong dan diluncurkan dari tempat yang tinggi. Mereka malu jika mempunyai anak perempuan. Mereka juga suka menyiksa binatang. Jika seorang mati, keluarganya mengikat unta di atas kuburan dan tidak memberikan makan serta minum sampai si unta mati. Mereka beranggapan unta itu kelak akan menjadi tunggangan si mati. Musuh yang tertangkap diperlakukan sangat kejam. Mereka biasa mengikat musuh pada seekor kuda dan membiarkan kuda tersebut berlari, sehingga orang yang diikat itu mati terseret-seret. Telinga atau hidung musuh yang kalah dijadikan kalung, serta tengkoraknya dijadikan tempat minum arak. Orang jahiliyah juga tidak mengenal sopan santun. Mereka biasa berkeliling Ka'bah tanpa memakai pakaian. Begitulah kebiasaan orang-orang Arab saat itu. Mereka adalah bangsa yang maju perdagangannya, pandai membuat perkakas, membuat obat, ahli astronomi, serta mahir bersyair. Namun mereka juga mempunyai kebiasaan yang buruk, memakan bangkai binatang. Dalam urusan makan dan minum pun tidak ada yang dilarang. Segala macam binatang boleh dimakan. Binatang yang sudah mati pun disayat dagingnya, dibakar dan dimakan. Mereka juga suka meminum darah binatang dan makan darah yang dibekukan. Muthalib. Suatu hari Hashim pergi berdagang menuju Syam. Ketika melewati Yasrib, yang kemudian hari disebut Madinah, Hashim melihat seorang wanita baik dan terpandang. "Siapakah wanita itu?" tanya Hashim kepada orang-orang Yasrib. "Dia adalah Salma binti Amr, suaminya telah tiada. Kini dia seorang janda." Mendengar itu Hashim melamar Salma dan Salma pun menerimanya. Mereka lalu menikah. Hashim tinggal di Yasrib beberapa lama. Ketika Salma mengandung, Hashim melanjutkan perniagaannya. Namun itulah kali terakhir Salma melihat suaminya karena Hashim tidak pernah kembali lagi. Ia meninggal dunia di Palestina. Salma melahirkan seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Syaibah. Sementara itu, sepeninggal Hashim, kedudukannya sebagai pemuka masyarakat Mekah dipegang oleh adik Hashim yang bernama Al-Muthalib. Al-Muthalib juga seorang laki-laki terpandang yang dicintai penduduk Mekah. Orang-orang Quraisy menjulukinya dengan sebutan Al-Fayyad yang berarti sang dermawan. Suatu hari dia mendengar bahwa Syaibah, keponakannya yang tinggal di Yasrib, sedang tumbuh besar. "Aku harus menemuinya," pikir Al-Muthalib. "Dia adalah anak kakakku. Dulu ayahnya adalah pemuka Mekah, maka dia harus pulang, melanjutkan kekuasaan ayahnya menggantikan aku." Ketika Al-Muthalib bertemu Syaibah di Yasrib, dia tersentak. Anak itu benar-benar mirip Hashim. "Mari nak, ikut paman ke Mekah," peluk Al-Muthalib. "Tetapi jika ibu tidak mengizinkan pergi,
aku akan tetap tinggal di sini, jawab Syaibah. Syaibah. Nama Syaibah diberikan karena ada rambut putih atau uban di kepalanya sejak dia kecil. Selain Syaibah, Hasyim telah memiliki 4 putra dan 5 putri yang tinggal di Mekah. Abdul Muthalib. Tidak, aku tidak akan membiarkannya pergi, jawab Salma. Dia buah hatiku satu-satunya. Wajahnya lah yang senantiasa mengingatkan aku akan wajah ayahnya. Aku juga menyayangi Hasyim, jawab Al-Muthalib. Bukan cuma aku, tetapi penduduk kota Mekah pun juga menyayanginya. Mereka pasti akan senang sekali menyambut kedatangan putra Hasyim. Begitu melihat wajah anak itu, rasa sayangku timbul kepadanya. Seolah-olah aku melihat Hasyim hidup kembali dan berdiri di hadapanku. Izinkan aku membawanya pergi. Sesungguhnya Mekah adalah kerajaan ayahnya, dan Mekah adalah tanah suci yang dicintai oleh seluruh bangsa Arab. Tidakkah pantas putramu pergi ke sana dan melanjutkan kepemerintahan ayahnya? Salma memandang Syaibah dengan mata berkaca-kaca. Hatinya ingin agar putra satu-satunya itu tetap tinggal di sisinya. Namun ia tahu masa depan Syaibah bukan di Yasrib, melainkan di Mekah. Akhirnya ia pun mengangguk, baiklah, kuizinkan ia pergi. Dengan amat gembira Al-Muthalib mengajak keponakannya itu pulang. Syaibah duduk membonceng unta di belakang pamannya. Ketika mereka tiba di Mekah, orang-orang menyangka bahwa anak yang duduk di belakang Al-Muthalib adalah budaknya. Abdul Muthalib, panggil mereka kepada Syaibah. Celaka kalian, dia bukan budakku, dia anak saudaraku, Hasyim. Namun orang-orang terlanjur menyebutnya demikian, sehingga akhirnya nama Syaibah pun terlupakan. Setelah itu dia dikenal dengan nama Abdul Muthalib. Dia kelak menjadi kakek Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.